Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufik, hidayah, serta anahnya, sehingga kita semua pada waktu ini yaitu maghrib menyambut sampai waktu isya kita isi dengan kajian yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua, dan semoga nanti yang sama-sama kita belajar mengkaji kitab Nashaikhul Ibad mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Salat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang selalu mengucapkan dengan lisan kita yang keluar dari hati nurani yang paling dalam, yaitu mengucapkan sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji atau membaca kitab Nashaikhul Ibad, kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita, untuk mu'alif kitab ini. Semoga menjadikan salah satu wasilah ilmu kita, ilmu yang barokah. Ala diniyahul kandun salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وخصوصا عبد القادر الجيلاني وخصوصا شيخ الدين ابن حجر العسقلاني والشيخ النووي البنداني وجميع أساتذة من مدرسة القدسية ومن معهد العلوم وخصوصا آبائنا وأمهاتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أم من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آجم. يا رب واغفر لنا يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل
وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والمقالة السابعة عشرة قيل جمع بعض الملوك خمسة من الحكماء إلى آخره. Wal maqalatu sabi'ata asyara, makalah yang ke-17. Qila diucapkan, jama'a ba'dul muluk, telah mengumpulkan siapa sebagian para raja, ada raja yang mengumpulkan khamsatan 5 minal hukama'i dari ahli hikmah. Ada raja yang mengumpulkan 5 ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya kiai zaman dulu Syekh. Fa'amarahum ayyatakallama kullu wahidin minhum bi hikmataini. Fa'amarahum, maka raja tadi memerintahkan 5 orang tadi ayyatakallama, supaya mereka mengemukakan kullu wahidin, setiap satu orang dari 5 orang tadi, minhum dari mereka 5 orang, hikmataini dengan 2 hikmah. Jadi ada raja yang mengumpulkan ahli hikmah 5. Setiap ahli hikmah tadi suruh mengutarakan 2 untaian kalimat yang bermanfaat. 2 untaian kalimat yang bermakna. Fatakallama kullu wahidin minhum bi hikmataini. Fasorat jumlatul hikami minal khamsati ashkhosin, sehingga setiap satu orang dari 5 orang tadi mengeluarkan 2 hikmah. Jadi kalau 2 hikmah di setiap satu orang mengeluarkan 2. Kalau 5 orang berarti berapa? 10. Fasorat jumlatul hikmati minal khamsati ashkhosin. Jadilah jumlah dari hikmah-hikmah 5 orang tadi menjadi banyak, menjadi beberapa hikmah, yaitu jadi 10. Ashkhosin dalam kurung itu asyarotan, jadi berapa? 10. Faqalal awal, maka berkata siapa ahli hikmah yang pertama, minhum dari 5 orang tadi, khauful khaliqi jalla wa'ala amnun. Khauful khaliqi, takutnya seseorang al-khaliqi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa'ala, yang maha agung, yang maha tinggi. Amnun itu aman, ai salamatun minal makhol wifi, yaitu selamat dari rasa takut. Kalau ada seseorang itu punya takut kepada Allah, maka dirinya aman. Kita punya takut nggak Pak sama Allah? Kita takut nggak sama Allah? Pertanyaan di situ. Masuk ke dalam diri kita. Kita itu termasuk orang yang takut kepada Allah apa enggak? Kalau kita takut sama Allah, berarti kita aman. Aman. Kenapa? Kalau takut kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, itu kita akan melakukan apapun perintah Allah.
Memang kelas kita itu baru kelas khauf, masih kelas rasa takut. Kita maksiat takut masuk neraka. Kita enggak sholat takut digebuki ketika sudah mati. Apalagi ditakut-takutin lagi. Orang yang enggak sholat maka besok akan baik di alam kubur maupun di yaumil kiamah akan dicari namanya ular besar. Namanya Suja al-Aqra. Wah, itu kan jadi kita tambah khauf, jadi rasa takut kita tambah. Boleh nggak boleh? Boleh. Intinya takut kepada Allah justru akan mendatangkan rasa aman. Salamatun, selamat. Kalau kita takut sama Allah justru kita selamat. Wa amnuhu yaitu amannya seseorang kepada Allah, adamul khaufi minallah. Wa amnuhu merasa amannya seseorang dengan Allah, adamul khaufi yaitu tidak adanya rasa takut minallahi dari Allah taala, kufrun itu kufur. Sebaliknya, orang kalau merasa aman, tidak merasa takut sedikit pun kepada Allah, itu jatuhnya kufrun kufur. Nggak ada rasa takut, itu jatuhnya kita ke dalam kekufuran, nantang-nantang. Kadang Quran ada yang bakar. Ada nggak Quran orang seseorang yang bakar Quran? Ada yang injek-injek. Ada nggak? Ada. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah. Jatuhnya orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah itu jatuhnya ke dalam lubang kekufuran. Yang ngeri. Makanya alhamdulillah kita itu masih ada rasa takut. Nyatanya apa? Dibuktikan ya kita datang ke masjid, kita sholat, kita ngaji, kita berjamaah, menjauhi maksiat, walaupun maksiat kecil kadang masih berseberangan, masih kita tabras, tapi insya Allah maksiat yang besar kita hindari. Masa sih masih kecil masih kita masih Pak, salah satu maksiat yang kita sering lupakan, ngobrol 2 orang aja dah, jangan 3 orang, 2 orang aja lah. Itu nggak lama-lama mesti ngomongin orang. Dosa nggak? Dosa. Tanpa kita sadari. Pak Ustadz mah nggak kata siapa. Mau kiai mau ustadz kalau sudah ngobrol lebih dari 2 orang aja deh, jangan lebih, pokoknya udah ngobrol aja lama-lama mesti gosip. Jangankan masalah yang ada masalah, ngomong biasa aja tentang hukum agama lama-lama ngomongin orang nih. Makanya itu kalau maksiat yang gitu susah bener ngilanginnya. Wa amnul makhluki itkun, dan merasa amannya atau tidak ada rasa takutnya seseorang al makhluki kepada makhluk lain itu itkun, merdeka. Kalau kita tidak membebaskan diri dari takut kepada orang lain, itu akan merdeka kita, aman kita, nggak masalah. Adamul khaufi minal makhluki, yaitu tidak adanya rasa takut minal makhluki dari makhluk lain, itu khurujun an khidmatihi, yaitu keluar dari menjadi budaknya, pelayannya. Contoh kita punya bos yang pernah kerja dulu, punya bos. Sama bos kita takut luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngikuti bos, akan apa resikonya? Dipecat. Kalau enggak, pemotongan gaji. Takut kita. Datang Yarwan, jam 6 harus sudah sampai kantor. Nggak ada kata enggak. Datang dia ngebut. Bangun kesiangan dikit takut ya. Kenapa? Kalau sampai takut gitu, karena memang ada rasa khauf kepada makhluk, ini namanya makhluk, kepada makhluk lain, merasa takut. Kalau takutnya karena tanggung jawab, nggak masalah.
Kadang takutnya itu karena memang mencari apa perhatian dulu. Itu ya apa bahasanya apa Pak? Hah? Cari muka. Bahasanya gitu, cari muka. Wah, itu beda lagi. Kalau takutnya masih takut karena tanggung jawab, takut korupsi waktu, itu mesti takut sama Allah. Masuk jam 7, nggak boleh lewat nih. Nah, memang peraturan ya, umpama masuk jam 7 nih. Nah, itu benar. Tapi kalau takutnya tadi memang takut sama bos, takut dipecat, jadi takutnya kepada makhluk, ini yang bahaya. Yang bahaya. Makanya kalau orang sudah mempunyai rasa takut kepada orang lain yang berlebihan, dia siap jadi budaknya. Wah, disuruh apa-apa punya, oke, siap bos, oke. Nah, Jumat ini gak usah berangkat, kita mau jalan. Siap, sholat tinggalin. Sholat tinggalin. Ntar asar kita belum ini jalan lagi, ninggalin lagi. Itu. Nah, kalau sudah berteberangan dengan hukum agama, dengan perintah Allah, kira kita lawan atau ngikutin bos? Nih pertanyaannya, mayoritas orang nih ngikutin bos. ini kalau ada rasa takut dengan makhluk lain, maka dia akan menjadi khidmah, menjadi pembantunya, membaji bujaknya. Wa khaufuhu dan takutnya makhluk ay al makhluki, yaitu makhluk itu ridkun, budak. Takutnya makhluk kepada makhluk lain itu akan menjadi budak. Ay abdun lahu, yaitu jadi budaknya orang yang ditakuti. Kita takut sama harta, maka kita jadi budaknya harta. Budaknya harta itu gimana? Ya wis siang malam wis ngejar dunia. Itu namanya takut, Pak. Sama itu, takut kepada apa? Harta, diburu terus, tidak memperdulikan badannya. Nggak tahu-taunya pulang-pulang geber terus sakit. Stroke. Dulu ada, saya cerita, ada saudara itu luar biasa rajinnya nyari duit. Itu pagi jualan itu kebetulan laris, jualan apa, rumahan, jualan sembako iya, keripik iya, jualan bakso iya, pokoknya nggak ada waktu istirahat, sampai makan aja sering tertunda, sering makan itu tertunda. Lama-lama sakitnya kena stroke, akhirnya malah nggak bisa jualan. Itu ada dulu saudara ya, sekarang kebetulan udah Allah ambil. Itu satu contoh, kalau terlalu takut sama hilangnya dunia, itu juga menjadi budaknya dunia. Yang paling bagus takutnya sama siapa? Tadi khaufun minallah, takut sama Allah, itu yang nomor satu. Waqala dan yang berkata siapa asani, orang yang kedua, ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan. Ar-raja'u berharap-harap, mengharapkan sesuatu, minallahi dari Allah itu hinan kaya. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari Allah itu kaya. Kaya itu apa artinya? Di sini yang dimaksud kaya itu bukan berarti bergelimang harta, enggak. Hatinya kaya, tenang, hatinya tenang. La yadurruhu fakrun, la yadurru tidak berbahaya, tidak membahayakan apa? Fakrun, kefakiran. Orang kalau yang diharapkan cuman Allah, andai pun kefakiran itu datang, dia tidak masalah. Wal ya'su anhu, fakrun. Wal ya'su anhu, dan adapun putus asa, anhu dari Allah,
itu qat'ur rajai, qat'ur rajai, yaitu putusnya harapan anillahi dari Allah Ta'ala, itu fakrun, fakir. Sebaliknya, kalau kita putus asa dari rahmat Allah, maka itu yang sesungguhnya fakir. Ada orang diuji oleh Allah, hidupnya kekurangan, akhirnya dia putus asa. Kerja sini ditolak, kerja sini gajinya kecil, nggak nyukupin. Pokoknya akhirnya stres, putus asa dia, sampai akhirnya mengatakan Allah nggak adil. Nah itu jatuhnya apa? Justru orang ini jatuhnya fakir dan bisa jadi murtad, bisa fasik, bisa murtad, bisa syirik. Akhirnya dibujuk-bujukin sama orang yang seneng kedukun, yuk ngikut aku aja, ntar beli tuyul. Nah, jatuhnya musyrik tuh. Itu kalau orang putus asa dari rahmat Allah, dari harapan kepada Allah, putus, ya udah selesai. Makanya dalam surat Yusuf itu ada wala tayasu mir rauhillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh kita putus asa. Wala tayasu, jadi kalimatnya itu wala tayasu, bukan jorok, memang kalimatnya gitu. Wala tayasu. Jadi dari lafal Aisyah itu artinya putus asa, wala tayasu, jangan asa, wala tayasu, jangan putus asa. Makanya tayasu nggak boleh, tapi harus tambahi la tayasu, jangan. Nah, kalau tayasu doang itu artinya putus asa. Kalau ditambah la tayasu, jangan putus asa. Begitu. Itu doang, satu kalimat itu doang di Al-Quran yang kalau di bahasa Jawa jelek gitu. Lupa, itu memang asli kalimatnya gitu. Itu kalau jangan, makanya dipakai bahasa Jawa, emang itu bahasa Arab. Wala tayasu mir rauhillah. Ya udah itu. Kalau kita pakai artiin bahasa Jawa, Pak Ustadz mah jelek ngajarin gitu. Ya enggak, memang itu kalimatnya gitu. Wala tayasu mir rauhillah. Nggak boleh kita putus asa, harus semangat. Diuji kaya semangat, diuji miskin semangat, karena kehidupan ini intinya semuanya adalah ujian Pak. Oh, kita doang mah yang uji. Kita tuh merasa diuji itu kalau nggak punya duit, bener Bu? Iya, kalau duitnya tebel, kantongnya penuh, ya. Wah, itu merasa bukan ujian, padahal itu ujian juga. Banyak orang yang jatuh ke dalam perbuatan dosa itu karena diuji kekayaan dan sehatnya badannya sehat, rezekinya lancar, masih muda lagi. Banyak orang yang kecublak di situ tuh, jatuh. Kenapa? Masuklah ke dalam kemaksiatan. Kalau sakit-sakitan, wis ora duwe duit, ya kan? Itu ujian. Kalau nggak bisa ngontrol, sama-sama ujian, itu justru yang lebih nyungsep yang punya duit. Karena kalau nggak punya duit, coba, mohon maaf nih, mau ngerayu perempuan nggak punya duit, apanya mau buat ngerayu? Mau ke naik klub, enggak punya duit, ngapain? Paling maksiatnya apa? Ngerunek. Tapi kalau orang punya duit, kemana aja bisa. Mau kemana, ayo. Kenapa? Duitnya ada. Udah gitu, ditambah badan sehat. Wes. La yang fa'u anhu hinan. La yang fa'u tidak bermanfaat anhu bagi orang yang tadi fakir karena putus asa. Hinan itu kaya, walaupun dia kaya, kalau dia putus asa dari rahmatnya Allah, sejatinya dia itu
fakir, walaupun dikasih hidup kaya. Oh, dunianya luar biasa, tapi dia putus asa dari mengharapkan kepada Allah, maka jatuhnya dia sesungguhnya fakir. Qala Dhunnun al-Misri, telah berkata siapa Dhunnun al-Misri, man qana'a istaroha min ahli zamanihi. Man, siapa orangnya, qana'a yang nerima, nerimon. Neriman itu pasti bahasa Indonesia ya? Hah? Legowo. Barang siapa yang menerima, dari menerima apapun yang Allah berikan, istaroha, maka kepenak, enak dia, min ahli zamanihi, dari ahli zamannya waktu itu. Artinya gini, orang itu kalau hidupnya nerimaan, dikasih Allah apa aja, itu hatinya tenang, enak, udah nggak ngoyo. Memang saat ini rezekinya bakwan, ya udah alhamdulillah. Rezeki hari ini bisa makan kangkung tapi bayangannya gulai, ya menderita. Menderita nggak Pak Bu? Ibu masa hari ini kangkung, tapi bayangan otaknya itu gulai, sate, menderita nggak? Menderita secara tidak langsung. Kenapa? Merasa tidak bersyukur dah dikasih. Wastatola ala akronihi, wastatola dan lebih tinggi ala akronihi, atas kerabat-kerabatnya atau teman-teman dekatnya. Jadi kalau orang yang nerimaan, hatinya tenang dan di hadapan Allah dia mulia di atas teman-temannya, udah neriman aja. Lah, kata neriman itu mudah diucapkan tapi susah implementasinya susah. Kalau mau ngomong mah gampang, qanaah neriman gampang, tapi sejatinya pas dipraktekan ternyata susah. Ini kita ngumpul gini nih, umpama nih ada berapa orang ngumpul, terus semuanya dibagi sama orang kaya, ya 100.000 semua, terus ada satu orang yang dikasih 50.000, grunek enggak? Padahal dikasih, kerja kagak. Ini kita duduk-duduk ini nih, terus ada orang tiba-tiba ngeluarin duit nih, cepek. Salah satu dikasih 50.000. Kira-kira yang dikasih 50.000 tadi nerima enggak hatinya? Saya yakin enggak tuh, mesti grunek. Wah, enggak adil. Padahal kan enggak kerja, enggak ngapa-ngapa. Harusnya kan tetap kalimatnya yang keluar harusnya alhamdulillah. Tapi ternyata susah. Enggak, yang keluar malah grunek. Enggak adil, aku sendiri kasih 50.000. Padahal kalau terima alhamdulillah kerja kakak kan dapat pahala kan, digrunekin akhirnya malah pahalanya hilang. Tuh, makanya neriman itu susah Pak, susah. Gampang diucapkan, prakteknya susah. Wakila man tabi'a ainahu ma fi aidinnas, barang siapa yang mengikuti pandangan matanya atas harta yang dimiliki orang lain, wah, tola husnuhu, maka panjang sedihnya jadi panjang. Kalau kita mengikuti apa yang kita lihat pada orang lain, maka hatinya akan selalu gelisah. Tetangga kita baru saja beli mobil, pusing lah, ngapain pusing? Ya biarin aja Pak, tetangga beli mobil. Kalau perlu tuh kalimat yang keluar itu jangan suudon, tapi alhamdulillah ya Allah, tetanggaku bisa beli mobil, tetangganya bisa bangun rumah, alhamdulillah. Satu saat aku bisa pinjam kalau ada saudara datang gitu. Tapi jarang Pak. Biasanya kalau ada orang punya sesuatu yang baru, ada orang punya hal-hal pemberian Allah yang baru, biasanya hatinya gerutu, padahal kan nggak ada hubungannya. Allah mau ngasih aja, mau yang punya Allah. Tapi itu susah, saya kembali lagi, itu susah.
Mesti setiap orang itu ada, apalagi ada rasa benci. Udah, kalau ada rasa benci, suudzon aja itu bawaannya. Lalu perasaan kerja kemarin kantor udah punya mobil aja, saya yakin tuh nggak bener tuh. Itu kan jadi dosa. Suudzon. Kalau itu diucapkan sama-sama orang yang nggak suka, akhirnya jadi fitnah. Padahal ngeliat enggak, kerjanya ngeliat enggak, sekantor enggak, udah main suudzon aja. Itu makanya nggak boleh. Makanya nggak boleh. Man tabi'a ainahu ma fi aidinas tola husnuhu. Orang itu kalau ngikuti matanya, makanya lapar yang paling sesungguhnya itu lapar itu adalah lapar mata. Kalau kita ngikutin aja apa yang orang miliki, orang lain miliki, kita merasa iri, tola husnuhu, maka sedihnya semakin panjang. Iya, sedih. Maunya itu semua nikmat jatuh kepada kita. Ini rakusnya manusia. Maksudnya orang itu tetap bersifat biasa-biasa aja, karena dia akan mendapatkan kemuliaan, dikasih Allah kekayaan maupun kekurangan, biasa-biasa aja. Enggak ada merasa ketika dikasih Allah kekayaan, kayaknya kita paling mulia. Ketika Allah hinakan dengan kefakiran, kemiskinan, kelaparan, seakan-akan itu kita orang yang paling menderita. Banyak kan gitu ya. Allah kasih uji kekayaan, saya itu paling kaya. Ketika Allah uji kemiskinan, seakan-akan yang paling tertindas. Padahal enggak. Di bawah kita itu masih ada orang yang lebih miskin. Di bawah kita itu masih ada orang yang lebih membutuhkan. Mungkin ada di kampung kita itu yang makannya sekali 2 kali. Mungkin, atau sehari 2 kali lah. Mungkin di tempat lain ada yang makannya orang itu cuma sehari sekali. Bahkan mungkin ini yang sekarang kena musibah banjir di mana Pak? Sumatera, Aceh, ya. Itu mungkin bisa seharian nggak ketemu makanan, bisa jadi Pak. Bantuan belum datang, sinyal handphone udah nggak ada, terputus. Jangan bayangin di sana kayak di sini Pak, rumah deket-deketan. Kalau di Sumatera, Kalimantan, di daerah sono-sono tuh masih rumah tuh jauh-jauh. Satu kampung nih, ntar ketemu kampung lain itu jauh Pak. Karena saya pernah dulu ke Sulawesi, itu ada namanya Kampung Bali, itu ada satu blok, itu satu kampung, namun ketemu kampung yang lain itu jauh banget. Dan di sana namanya Kampung Bali banyak jenis babinya. Babi itu banyak, dibiarin gitu Pak, apa namanya, dibiarin kayak kita kambing aja. Udah pada dulu babi di Kampung Bali di Sulawesi saya dulu di daerah Luwuk. Saya pernah ke sana dulu waktu pengeboran. Itu ada namanya Kampung Bali. Memang ngomongnya bahasanya tuh gitu kalau T itu tuh kalau ngomong itu kalau kita kan itu dia itu gitu. Nah, itu orang Bali itu. Saya dulu pernah berinteraksi dulu 1 bulan 40 hari dah, kurang lebih 40 hari saya di sana. Saya paling takut tuh kalau ada babi itu. Babinya gemuk-gemuk banget. Dibiarin tuh Pak. Kita kan takut. Kalau diendus kan najis apa namanya? Mughaladhah. Wah, itu kalau nyuci kan harus 7 kali, salah satunya dicampur pakai tanah dicampur. Salah satu, bukan 7-7-nya ya. Jadi nyucinya 7 kali, diguyur 7 kali, salah satu guyuran itu dicampur pakai tanah. Naruhnya di mana itu guyuran yang pakai tanah terserah. Yang penting jangan terakhir. Kalau terakhir dibilasi lagi jadi 8. Nggak apa-apa sih. Namanya bukan 7 gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa. Cuman masuk terakhir pakai tanahnya namanya masih nyuci lagi. 7. Taruh di mana tuh campur sama tanah terserah. Kalau bisa sih di awal. Jadi ntar yang ketujuhnya 6
2-7 sudah pakai air biasa. Itu kalau kita membersihkan jilatan anjing sama babi. Bagaimana kalau tulang babi bisa disucikan enggak? Ya enggak bisa, wong dia hakikatnya najis. Tulang babi, sama nemu tulang babi itu terus dicuci 7 kali pakai, salah satunya pakai tanah, suci enggak? Ya enggak, wong itu hakikatnya najis dicuci. Sama seperti sampean nyuci tai kebo kering. Tai kebo udah kering jadi keras gitu sampean cuci. Ya enggak suci, wong itu hakikatnya najis. Gitu loh. Kalau kita kejilat najis itu namanya mutanajis. Sesuatu yang terkena najis. Tapi kalau hakikatnya najis itu tidak bisa dicuci, di apapun tetap hukumnya najis. Itu bedanya. Jam berapa menit lagi? Hah? Mau ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan, Pak? Masih ada 9 menit, kalau enggak saya lanjutkan bacanya. Enggak ada? Lanjut. Wa qala tsalitsu, dan berkata siapa ahli hikmah yang ketiga, la yadurru ma'ahinal qalbi, tidak membahayakan disertai dengan kayanya hati, wa huwa al-qanaatu, yaitu qanaah. Orang qanaah itu tidak merasa bahaya. Apa fakrul kisi yang tidak bahaya? Kempesnya kantong, fakirnya kantong, itu berarti nggak punya duit. Orang yang punya hati qanaah, punya hati kaya, walaupun kantongnya kempis tidak masalah. Nggak bisa beli rokok ora popo, ora iso beli beras ora popo, tapi jarang orang yang hina kolbi, hatinya sugih qanaah sampai segitunya itu jarang. Kok sampean rajin sholat duha lagi nggak punya duit, berarti sholat duhanya karena nggak punya duit. Nanti kalau duitnya sudah ada, sholatnya enggak. Kalau bisa ya jangan. Sholat duha itu punya duit nggak punya duit ya tetap sholat. Ai adamul mali fiyadihi, yaitu tidak adanya harta di tangannya, nggak punya duit dah intinya, nggak punya duit. Wah, itu tetap kalau orang yang hatinya qanaah nggak masalah. Wala yang fa'u, dan tidak memberi manfaat, maaf fakril qalbi, disertai fakirnya hati, wa huwa at-tama'u, yaitu orang yang tomak. Apa hinal kisi, tebelnya kantong. Wah, gitu aja dah, sugai kantong ya, tebelnya kantong. Ai kasratul mali, yaitu banyaknya harta, fi qabdatihi, di dalam genggamannya. Orang kalau hatinya fakir, walaupun duitnya banyak ya, tetap aja nggak manfaat. Paham, Pak? Orang kalau hatinya fakir, hatinya itu jelek, kamu bilang gitu aja dah. Orang kalau hatinya jelek, duitnya banyak pun tetap enggak manfaati, rakus terus. Lah orang duit gajinya miliaran, ya gaji miliaran, di gedung sono ada tunjangan rapat, ada gaji pokok, ada uang listrik, ada uang bensin, dikumpul-kumpulin itu 1 tahun bisa 2 M lebih, ya itu ya juga masih nyikat lagi. Itu namanya fakrul qalbi, hatinya rusak. Kalau hatinya rusak itu walaupun duitnya banyak kurang wae. Kalau kurangnya terus nyari yang halal masih mending. Ini kurang tapi nyarinya yang haram. Saking kurangnya hutan digundulin.
Kalau hutan digundulin terjadilah erupsi, jadilah banjir. Yang mati orang kaya apa miskin? Bu, banjir banyakan yang mati orang kaya apa miskin? Miskin. Yang nikmatin siapa? Orang kaya apa miskin? Orang kaya. Itu namanya fakrul kolbi. Hatinya rusak, hatinya fakir. Walaupun duitnya banyak, enggak ngaruh dia, enggak manfaat. Kenapa enggak manfaat? Kurang mulu. Kurang melulu, dikasih kurang. Ini bahaya ini. Qala Wahbun, telah berkata siapa Wahab? Innal izza wal ghina, sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan, kharaja, itu keluar keduanya, yajulani, keduanya berputar-putar, yatlubani, mereka mencari rofikon temen. Orang kekayaan dan kemuliaan, dua-duanya itu mencari temen. Temennya kemuliaan dan kekayaan itu kira-kira apa? Kalau ketemunya ini bagus ini, falakia, maka ketemu keduanya al-qanaata, qanaah. Nah, kalau kemuliaan dan kekayaan tadi ketemu qanaah, fastaqarra, maka akan tetap apa? Kekayaan. Ya, kalau keduanya ini ketemunya qanaah, cakep. Orangnya qanaah, tapi tetap Allah kasih kekayaan. Wow. Duitnya kira-kira kalau orang qanaah, duitnya kasih buat apa nih kalau kasih kekayaan? Sedekahin. Ya kayak mohon maaf nih, yang sering saya tonton tuh KDM datang ke sono nih hari Kamis, mungkin sekarang masih di sana, udah pulang nggak tahu, 3 hari itu dapat sumbangan 7 miliar, langsung dibelanjainya di sono, disumbangin orang sono. Ada yang dikuntit? Saya yakin nggak ada. Bahkan ketika belanja itu dia ditanya itu limitnya bagaimana gitu. Nggak ada limit, nggak ada, belanjaan semuanya, sikat semuanya. Kalau kurang saya masih punya 500 sapi, saya jual. Tuh, itu duitnya nggak masuk ke dalam hati, lewat aja. Tapi rezekinya banyak. Yang nonton videonya banyak, yang nonton TikToknya banyak. Jadi duit apa enggak? Jadi duit. Kenapa? Karena hina wal izza wal hina, kemuliaannya dan kekayaannya ketemu sama qanaah. Tapi kalau ketemunya sama orang yang rakus, ya nggak keluar, Pak. Wafiz Zaburi, dan di dalam kitab Zabur, al-qani'u ghaniyun wa ingkana ja'ian. Di dalam kitab Zabur diterangkan bahwa qanaah itu sesungguhnya kaya yang beneran, walaupun dia dalam keadaan miskin. Ja'iun itu artinya lapar. Saya artiin miskin aja. Walaupun dia miskin, tapi sesungguhnya dia itu kaya kalau di hatinya ada sifat qanaah. Lah ini qanaah ini susah bener. Karena menerima apa yang Allah berikan, alhamdulillah. Makanya kata Gus Baha, cara ngelatih itu kita bersyukur terus itu gampang. Minum seteguk bismillahirrahmanirrahim, udah selesai alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu akan jadi wali katanya. Kalau kita kan enggak, minum kalau haus lupa baca bismillah, selesai lupa alhamdulillah. Yang diucapkan apa? Seger. Iya, orang enggak ngucapin alhamdulillah, enggak, seger, plong, weteng warek, dunia padang, gitu. Padahal harusnya diucapkan tuh apa? Alhamdulillah. Ini caranya bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi susah Pak, asal minum bismillah. Alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Alhamdulillah susah. Susah bener. Prakteknya susah. Wong saya tuh ngajarin anak-anak itu kalau masuk kamar mandi itu, kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Terus mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar baca doa lagi, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Apal mereka apal, ketika kita tanya dipraktekin enggak? Itu enggak. Yang tua-tua gimana nih? Sama ternyata. Sama. Udah masuknya cincing-cincing, kewer keluar sudah. Wow, alam bisawab. Demikianlah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kalimat-kalimat yang keluar dari lisan salah, banyak salah, itu murni dari kami pribadi. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.